Karena menjadi seorang pemimpin itu yang pertama itu harus amanah. Orang yang dekat dengan Allah. Kalau pemimpin yang tidak dekat dengan Allah, nanti visi-misinya, program-programnya hanya untuk kepentingan keluarga. Nanti kalau orang tidak amanah, tidak dekat dengan Allah, maka nanti program-programnya hanya untuk kepentingan golongan dan partainya. Tapi ketika orang itu tahu bahwa satu jabatan tertinggi di satu daerah itu dipegang oleh dia, itu merupakan adalah ladang ibadah buat dia, maka program-programnya akan untuk mensejahterakan rakyatnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen dan seluruh tim manajemen Buat Channel. Kita buka, Bung Kameramen mau bacakan berita apa? Ya, Bung Alfian, kita kembali dalam sesi rekomendasi calon pejabat ya yang akan kita pilih di Pilkada 2024. Nah, ini kali ini khusus nih Bung Alfian untuk Lampung Utara, Bung Alfian. Nah, ini kan ada dua calon. Nomor satunya itu Pak Hamartoni dan Romli, dan nomor dua itu Ardian Sofyan. Nah, untuk respon awalnya apa dari Bung Alfian, tapi saya melihat begini. Ada orang mau nyagup, ini calon bupati ya. Calon bupati dan calon wakil bupati berani mengundang Ustadz Alfian Tanjung. Ini kan suatu hal yang menurut saya belum tentu calon-calon lain itu berani. Makanya ini unik nih Bu Alfian. Gimana respon awal Bu Alfian? Ya, pertama saya nyatakan dengan tegas buat masyarakat Lampung Utara, baik yang berdomisili di Lampung Utara yang punya hak pilih dan memiliki kartu tanda penduduk ya KTP, agar Anda memastikan memegang surat panggilan pencoblosan pada tanggal 27 bulan November 2024 untuk mencoblos pasangan Pak Hamartoni Romli. Itu yang pertama dari saya secara tegas. Yang kedua, buat masyarakat Lampung Utara yang kebetulan sedang ada di rantau, baik sesama di Sumatera atau di luar Sumatera, agar mengingatkan saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya untuk kemajuan. Karena kan tingkat kemiskinannya ada yang sangat bawah gitu, Bung Kameramen. Jadi intinya saya sangat mengenal dalam proses-proses interaksi beberapa forum-forum yang khusus membahas situasi Lampung Utara, maka Bapak Hamartoni mendapatkan satu endorse yang luar biasa. Memang partai-partai yang mendukung beliau bervariasi, tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri tokoh-tokoh PKS, tokoh-tokoh P3, tokoh-tokoh Muhammadiyah, lembaga-lembaga NU, tokoh-tokoh tradisional, tokoh-tokoh adat, para ulama, para aktivis, para orang-orang masyarakat umum itu kelihatannya menembus angka di atas 60% mendukung Pak Hamartoni. Tapi karena ini politik dalam bentuk kontestasi dan perebutan suara voters, maka saya menghimbau kepada Bunda Mary dan kawan-kawan agar sepekan ke depan ini atau 10 hari ke depan perkuat hubungan dengan Allah, jaga posko-posko, hindari omongan-omongan dan perilaku yang akan menimbulkan kontraproduktif. Sedikit sebelum saya teruskan, bagaimana kok bisa Pak Hamartoni berkenan menerima kedatangan Alfian Tanjung. Mungkin buat para pemirsa perlu memahami, saya Alfian, yang dikenal dengan Alfian Tanjung, memang sejak dulu membersamai dinamika politik umat Islam. Buat saya, kemenangan PKS di Jakarta dengan suara 18 kursi, maka menjadi patut pasangan yang diusung oleh PKS dimenangkan, dan kemudian kita memastikan kebanggaan-kebanggaan kepada sosok yang sudah tidak lagi jadi pejabat agar bisa dikecualikan. Anomali Jakarta adalah memilih pasangan yang ada Pak Suswononya. Kembali kepada Pak Hamartoni. Pak Hamartoni merupakan sosok birokrat yang semasa beliau bertugas, boleh dibilang rekam jejak beliau, rekam jejak digital beliau,
tidak ada yang mengarah kepada hal-hal yang membuat kita punya alasan untuk menolak. Itu dinyatakan betul oleh orang-orang yang masih berdinas atau para pensiunan-pensiunan yang pernah mengenal beliau di Kabupaten Lampung Utara. Jadi itu Bung Kameramen, maka untuk Lampung Utara kita akan memilih pasangan Hamartoni dan Pak Romli sebagai sebuah kesadaran politik, partisipasi politik dengan satu doa semoga beliau sehat, istiqomah, dan membuktikan seluruh paparan-paparan beliau di saat beliau menyampaikan visi dan misi di berbagai kesempatan di masa-masa kampanye yang akan berakhir beberapa hari ke depan. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, ini bukan kebiasaan rekomendasi pilkada kita nih, Bung Alfian. Biasanya rekomendasi itu di akhir. Ini di awal langsung disebut oleh Bung Alfian. Karena mungkin Bung Alfian sudah mengalami komunikasi yang lebih intens. Bagaimana UAS mendukung calon gubernur di Riau, Bung Alfian. Yeah. Kita akan bahas juga. Nah, Bung Alfian, memang kalau kita melihat Bung Alfian itu kan sering menyemangati atau memberikan masukan ya ke saudara-saudara kita di daerah itu untuk membuat strategi lokal ya, Bung Alfian. Nah, makanya ketika Bung Alfian bertemu dengan Bunda Mary dan teman-temannya, ternyata mereka yang ada di tempat itu, mereka yang tahu kondisinya dan mereka yang menuju ke Pak Hamartoni itu. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk perbaikan dakwah ke depannya juga untuk di Lampung Utara. Karena memang Pak Hamartoni dan wakilnya itu dua-duanya memang birokrat gitu, Bung Alfian. Yang satu di birokrat yang satu DPRD kalau tidak salah. Nah, jadi mungkin Bung Alfian, mungkin di akhir sesi kali ini saya membersamai Bung Alfian waktu itu ke Lampung Utara, ada pendidikan politik di sana, Bung Alfian. Ini kan keren juga ya, orang berkampanye tapi malah bikin pendidikan, kan kira-kira gitu kan. Malah bikin pendidikan, dan masyarakat itu diajak bukan hanya sekedar mendukung tokoh, tapi mereka mempunyai misi. Nah, itu yang saya salut dengan Bung Alfian, bahwa orang itu memilih seseorang itu punya misi, bukan hanya sekedar dikasih sembako, dikasih uang. Nah, apa yang Bung Alfian lihat lah ya dari semangatnya Bunda Mary dan teman-teman untuk memenangkan Pak Hamartoni ini, Bung Alfian? Ya, sebagai penutup saya akan menyampaikan beberapa hal. Kedatangan saya ke Lampung Utara sebenarnya niat utamanya adalah pendidikan politik angkatan ke-21. Bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 2024. Dan itu ada komitmen dengan Bunda Mary, seorang tokoh muslimah yang punya jiwa perjuangan, dan boleh saya bilang Bunda Mary termasuk kelas tokoh nasional bersama dengan Bunda Ida, bersama dengan yang lain-lain tentu diseniori oleh orang yang bernama Bunda Nurdiati Akma. Nah, sehubungan dengan itu ada yang menarik pemirsa, ketika pendidikan politik kedatangan saya yang pertama, pesertanya ada 138 dari seluruh kecamatan yang ada di Lampung Utara. Dan mungkin pemirsa tidak bisa membayangkan seorang Hamartoni yang relatif berkepentingan dengan acara itu, oleh saya perbolehkan masuk kelas, masuk ruangan belajar. Dan itu cukup agak sedikit bersilang kata, tapi kemudian beliau kelihatannya mengerti bahwa memang saya datang dengan misi, dengan visi, dan saya memberi alasan pada beliau, Pak, orang yang di dalam ruangan itu kan sudah dipastikan pendukung Bapak. Untuk kali ini saya tidak mengizinkan Bapak masuk ruangan karena saya akan memberikan pandangan-pandangan yang esensial, yang fundamental, dan mengarah kepada pemenangan-pemenangan dengan alasan qat'i, dengan alasan waqi, dan dengan alasan-alasan situasional. Nah, kemudian pada acara berikutnya tanggal 18 September di tahun yang sama, kita mengadakan pertemuan dengan mengundang relatif sama, bahkan mungkin lebih banyak, dan alhamdulillah untuk itu saya mempersilahkan Bapak Hamartoni untuk bisa bicara. Subhanallah, beliau menunjukkan kematangan dalam berpolitik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya yang penting buat Bunda Mary agar tetap menjaga hubungan dengan tim sukses keluarga. Dan untuk tim sukses keluarga, tolong jangan Anda melupakan relawan-relawan yang bersimbah keringat, bersimbah darah, dan mereka ada yang sampai sakit-sakit, sampai pingsan-pingsan, agar ketika Allah izinkan Pak Hamartoni menang, lakukan 1, sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, lakukan inventaris siapa orang yang berjasa
memenangkan beliau yang mungkin tidak tertampakkan dalam tayangan video, dalam foto-foto, sehingga lakukan apresiasi pada mereka semua. Apakah kita mengadakan tasyakuran atau mengadakan acara yang membuat mereka merasa bangga terhadap calon yang mereka dukung. Yang ketiga adalah kita menunggu pelantikan yang ujungnya kita akan masuk pada kerja-kerja selama 5 tahun ke depan yang membuat Pak Hamartoni membuktikan bahwa beliau memang pemimpin yang kita semua tidak salah mengusung beliau, memilih beliau, dan mengamanati beliau untuk menjadi pemimpin sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Utara, yaitu Bapak Hamartoni dan Bapak Romli. Sekian dibacain berita untuk Lampung Utara, calon kita jelas, yaitu Bapak Hamartoni dan Bapak Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.